Ya, halo teman-teman. Kembali di video kali ini kita akan membahas seputar tim Persik Kediri. Ya, dan dalam lanjutan PRI Liga 1 pekan ke-29, besok hari Jumat, Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan bertajuk laga home bagi Persik Kediri, namun dimainkan di Stadion Supriyadi Blitar karena ya Stadion Brawijaya masih memerlukan renovasi untuk dapat menggelar pertandingan Liga 1. Dan di pertandingan ini akan digelar atau kick-off akan dilaksanakan pada jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan akan disiarkan langsung di Indosiar. Ya, jadi menghadapi pertandingan melawan Persija ini, Persik Kediri ini dalam kondisi yang kurang bagus karena dalam 10 laga terakhir berjalan tanpa meraih satu kemenangan sekalipun bagi Persik Kediri, dan meskipun si tamu Persija Jakarta juga mengalami hampir situasi yang mirip juga. Dari 10 laga terakhir Persija hanya memenangkan satu pertandingan dan semuanya banyak berakhir imbangnya. Dan di pertandingan besok Persik Kediri akan dalam kondisi bagaimana ya, ada hal bagus tapi juga ada hal yang kurang bagus karena menghadapi Persija besok, dua pemain Persik Kediri yang sebelumnya absen karena ada yang akumulasi kartu dan juga cedera, yakni Ramiro Bergonzi dan juga Ezra Walian, kemungkinan besar akan mulai bisa tampil di pertandingan besok. Akan tetapi juga akan kehilangan satu pemain, yakni kiper Leo Navaccio yang dipastikan absen karena menderita atau menerima akumulasi kartu setelah di pertandingan terakhir melawan PSIS Semarang. Dia menerima satu kartu kuning dan hal itu membuat dia mengkoleksi 4 kartu kuning dan harus akumulasi di pertandingan besok. Ya, jelas menghadapi situasi seperti ini mungkin kiper cadangan Husna Al-Malik yang akan dijadikan pengganti Leo Navaccio, meskipun Persik Kediri memiliki dua kiper lainnya, yakni ada Giri Kopoh dan juga ada nama seperti Eko Saputro. Tapi jika melihat kondisi terakhir atau dari pertandingan sebelumnya, nama Husna Al-Malik menjadi yang terdepan untuk menggantikan posisi dari Leo Navaccio sebagai kiper utama bagi Persik Kediri di pertandingan besok. Oke, jadi kembalinya Ramiro Bergonzi ini akan sedikit membuat lini depan semakin bervariasi karena di 5 laga sebelumnya dia tidak bisa absen, dia tidak bisa bermain karena harus absen setelah menerima satu kartu merah beserta tambahan hukuman dari PSSI karena menyikut dengan sengaja Sultan Totan saat berhadapan dengan Persis Solo di Stadion Brawijaya beberapa waktu yang lalu. Dan di pertandingan melawan Persija dia bisa tampil, meskipun kita tidak tahu apakah kehadiran Ramiro Vergonzi ini akan mempertajam lini depan Persik ataukah tidak, karena jelas di 9 laga atau 10 laga terakhir Persik tidak bisa meraih kemenangan, dan itu artinya 5 laga sebelumnya Ramiro Vergonzi bermain dan hasilnya adalah sama saja, tidak ada yang berubah baik ketika Ramiro Vergonzi absen. Tapi yang jelas kehadiran Ramiro Bergonzi ini akan sedikit menambah variasi ketajaman dari lini depan Persik Kediri, karena kita tahu dalam 5 laga terakhir Kanavi meskipun dia bermain cukup bagus, meskipun bisa mencetak gol, namun dia sedikit kesulitan ketika berhadapan dengan back-back asing dari tim-tim lawan dalam situasi open play. Dan ya, ini Ramiro Bergonzi sudah kembali, semoga setelah absen 5 pertandingan dia bisa tampil gacor lagi di pertandingan kali ini. Dan ya, pelatih yang menangani saat ini Divaldo Alves juga mantan pelatih dari Persita yang juga sempat menjadi pelatih dari Ramiro Bergonzi di Persita. Artinya Divaldo Alves pasti sudah tahu dengan kelebihan dan kekurangan Ramiro Bergonzi, dan semoga Divaldo Alves bisa memoles Bergonzi ini menjadi sedikit lebih tajam, karena kita tahu sepanjang musim ini kurang dari 6 pertandingan sisa Ramiro Bergonzi ini baru mencetak 5 gol bagi Persik Kediri, padahal dia berposisi sebagai striker. Dan jika kita bandingkan dengan top skor Liga 1 saat ini, yakni Alex Martin yang sudah mencetak 23 gol, jelas 5 gol dari Ramiro Bergonzi ini sangatlah jauh selisihnya. Oke, lalu bagi Ezra Walian, meskipun sudah kembali berlatih, nampaknya Divaldo Alves masih akan menunggu atau melihat perkembangan terakhir dari Ezra Walian sampai dengan official training nanti, apakah dia bisa bermain ataukah masih harus menunggu, karena jelas Divaldo Alves tidak ingin mengambil risiko bagi Ezra Walian ini. Ya, dan saat ini Persik Kediri masih di peringkat ke-12 dengan 36 poin. Setidaknya ini posisinya masih cukup aman. Jika kita lihat di bawahnya Barito Putra
di peringkat 13 masih dengan 29 poin. Artinya Persik Kediri harus kehilangan 2 kali pertandingan atau tidak mendapat poin sama sekali dalam 2 kali pertandingan, sedangkan Barito harus menang dalam 2 kali pertandingan, dan itu akan membuat posisi Persik Kediri sedikit rawan. Tapi kondisi saat ini masih terbilang cukup aman, meskipun ya di atas kertas tidak enak sama sekali pandang pertandingan dari Persik Kediri ini. 10 laga tanpa kemenangan cuy, ini sangat-sangat buruk. Bahkan lini depan terlihat sangat tumpul. Di pertandingan melawan PSIS Semarang kemarin banyak peluang, namun ya finishingnya juga tidak cukup bagus, baik dari Kanavi maupun dari Majid Osman. Ya jelas, dan by Persija tidak tahu siapakah yang akan absen. Kabarnya kan Gayos dan juga Gustavo Almeida kan mendapatkan hukuman dari PSSI beberapa pertandingan. Artinya jika itu berlaku, maka di pertandingan ini Persija juga tidak akan bisa memainkan mereka. Tapi ya tidak tahu, kabarnya pun Majid Gajos ini terbebas dari hukuman sanksi. Jadi ya kita lihat saja siapakah yang akan bermain. Meskipun Gustavo Almeida akan absen, artinya Persija masih memiliki Marco Simic dan juga beberapa pemain lokal lainnya yang bisa menopang Simic. Jadi ya masih sangat bahaya, apalagi melihat jelas Persija dalam pertandingan ini mereka juga mengusung kemenangan, karena untuk memperbaiki posisi mereka, meskipun saat ini mereka berada di posisi 5, tapi mereka baru saja turun peringkat karena digeser oleh Maluku United yang berhasil mengalahkan Persis Solo. Oke, jadi kita lihat saja pertandingan besok. Harapan terbaik bagi Persik Kediri, semoga bisa memperbaiki posisi di tabel klasemen, meskipun suatu kemenangan tidak akan membuat posisi Persik Kediri ini naik, karena selisih poin yang cukup jauh dari posisi 11. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.